Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama saya di Lukman Hakim Pratama Channel. Hari ini kita akan belajar materi baru mengenai alat berat, yaitu mengenai hydraulic pump atau main pump ya. Jadi seperti yang ada di gambar di tampilan ini adalah contoh diagram dari main pump ya. Nah, ini main pump atau hydraulic pump. Jadi biasanya hydraulic pump itu disebut dengan main pump. Nama lainnya saja ya. Oke. Nah, berikutnya main pump ini berfungsi untuk apa? Mengubah tenaga dari engine menjadi tenaga hidrolik. Nah, jadi main pump ini bentuknya seperti ini. Ini engine itu di sini, ya. Jadi engine itu di-mounting di sini atau diikat ya melalui baut ini. Nah, nantinya ketika engine berputar, maka sap ini ikut berputar. Nah, ini juga seperti ini contohnya. Nah, piston yang digunakan pada main pump itu adalah variable piston pump displacement. Ya, dia menggunakan tipe piston pump. Ya. Nah, untuk pembahasan pada kesempatan kali ini kita akan membahas main pump PC 200 strip 8. Ya. Oke, next. Nah, pada PC 208, nah main pumpnya atau ekskavatornya itu dia menggunakan pompa HPV 95 plus 95. Nah, berarti ini tandem ya, ada dua pompa. Satu pompa 95, satu pompa yang 95. Menggunakan variable displacement piston pump. Nah, dia menggunakan piston pump dengan variable displacement. Nah, displacementnya atau mampu mengalirkan debit oli ya, yaitu 112 cc per pump max displacementnya. Nah, lebih seperti itu. Nah, pengontrolannya dikontrol oleh 2 LS valve dengan 2 PC valve. Nah, di mana terdapat LS EPC dan PC EPC pada sisi bodinya pumpnya ya. Nanti kita akan bahas pertemuan ini LS EPC, LS valve, PC EPC dan sebagainya di pertemuan yang akan datang ya. Oke, berikutnya bagian-bagian dari main pump itu sendiri. Nah, jadi kalau dilihat secara diagonal seperti ini ya. Main pump itu terdiri dari dua ya, ada front pump dengan rear pump. Nah, ini ya, front pump itu dari sisi yang sebelah sini. Nah, kalau rear pump itu yang sisi sebelah sini ya. Nah, untuk pembagian beban kerjanya perhatikan, front pump itu digunakan untuk swing, untuk travel kanan dan untuk untuk arm ya. Jadi front pump itu untuk swing, travel kanan sama arm untuk menggerakkan itu. Nah, sedangkan rear pump itu untuk service, bucket, travel kiri dan boom. Ya. Nah, dua pompa ini perhatikan, front pump dan rear pump itu dapat bekerja secara independently atau sendiri-sendiri ya. Rear pump kerja sendiri, front pump kerja sendiri. Atau bekerja bersamaan untuk satu pekerjaan atau di tandem ya. Tapi bukan berarti secara independently itu pompanya mutar, ini nggak mutar, bukan ya. Tapi kerjanya. Nah, ini contohnya nih, bucket sendiri dia kerja sendiri, tapi juga bisa dikombinasikan bucket dengan arm misalkan. Nah, itu namanya combination pergerakan ya. Oke, next. Nah, berikutnya ada komponen-komponen lain, ada front seal, ada input shaft, ada shaft coupling, ada input shaft yang rear. Nah, kita bahas satu persatu. Front seal, nah berfungsi menyekat oli yang berada di dalam main pump. Nah, jadi ini front seal ini di paling depan ya. Nah, front seal ini berfungsi untuk menyekat oli yang ada di dalam sini supaya nggak keluar sebenarnya. Tuh ya, front seal. Oke, berikutnya ada input shaft untuk yang front. Nah, input shaft yang untuk yang front ini dimonting langsung dengan engine dan meneruskan putaran engine ke front. Oh ya bener ya, ke front pump ya. Nah, jadi input shaft front ini berfungsi menerima putaran dari engine dan diteruskan ke pompa depan ya, atau front pump. Berikutnya ada lagi yang namanya shaft coupling. Nah, shaft coupling ini berfungsi untuk menghubungkan antara putaran input shaft ini dengan input shaft yang sisi rear.
Nah, ini menghubungkan input sub depan dengan input sub yang belakang. Ya. Tuh ya. Nah, sedangkan input sub yang belakang ya berfungsi meneruskan putaran engine ya ke rear pump ya. Seperti itu. Oke, next. Nah, di dalamnya lagi yang tadi kita lihat itu ada lagi yang namanya su, piston, cylinder block atau barrel ya, atau valve plate ya. Ini yang biru ini namanya valve plate. Nah, ya. Valve plate ini berfungsi sebagai jalur masuknya oli dan jalur keluar oli. Ini misal oli masuk dari sini, nah nanti keluarnya lewat sini. Ya, valve plate itu sebagai jalur masuk dan keluar oli saja. Bentuknya seperti ini. Ya, ini masuk oli dan keluar oli. Nah, berikutnya ada piston dan barel. Ini ya, barelnya itu yang di warna ini ya. Nah, ini barelnya seperti ini. Ini barelnya. Nah, barel ini berfungsi sebagai tempat bergeraknya piston. Jadi piston naik turun di sini. Nah, begitu juga dengan su dan piston. Su-nya itu yang kuning ini. Nah, ini pistonnya itu yang ini. Ya, ini pistonnya ya, ini bentuknya. Nanti piston dan su ini masuk ke dalam barel. Ya. Seperti itu. Nah, fungsi piston ini su dan piston ini ya, itu bersama-sama untuk menekan dan menghisap oli yang berada di barel. Ya, fungsi dari piston dan sus ini. Oke, berikutnya ada lagi yang namanya servo piston. Nah, servo piston ini nama lainnya regulator ya. Istilahnya adalah servo piston atau servo, orang bilang itu servo. Ya. Terus ada rod, itu termasuk komponen dari servo itu sendiri. Nah, terus ada lagi yang namanya swash plate atau istilah lain namanya rocker cam. Tapi yang sering disampaikan itu adalah swash plate ya. Nah, servo piston ini fungsinya untuk apa? Untuk mengubah sudut dari swash plate dengan menggunakan tenaga hidrolik yang dikontrol oleh LS dan PC valve. Nah, jadi si servo piston ini servo piston ini nantinya akan mengatur sudut dari pompa. Nah, ingat tadi kalau pompa yang dipakai adalah pompa piston pump yang variabel, sehingga variabel itu bisa diatur. Nah, yang diatur adalah ini, adalah swash plate-nya yang diatur. Nah, diatur oleh siapa? Oleh LS dan PC valve ya. Nah, berikutnya ada lagi rod. Ini hanya komponen penunjangnya ya, yaitu meneruskan servo, tandangan dari servo untuk menggerakkan swash plate tadi. Nah, swash plate itu yang ini atau rocker cam, nah berfungsi mengatur displacement atau perpindahan oli berdasarkan kemiringan dari swash plate itu sendiri. Oke, next. Nah, pengontrolan jumlah discharge oli atau oli yang dihasilkan pada saat sudut yang diubah. Nah, ya. Ada servo piston yang ini ya, yang tadi. Servo piston itu di sini ya. Nah, servo piston itu yang dalam gambar sebelumnya. Nah, ini adalah gambar yang lebih besarnya ya, seperti itu. Nah, servo piston bergerak secara resiprokal atau kiri dan kanan nih. Servo piston tuh geraknya kiri dan kanan berdasarkan signal pressure dari LS valve dan PC valve. Nah, pergerakan ini nantinya diteruskan menuju ke rocker cam atau swash plate ya, untuk mengurangi sudut dari swash plate. Nah, kalau ini mutar nih ya, perhatikan. Ini mutar, slider ini berputar. Ini contoh geraknya ke kiri, maka dia akan terdorong ke kiri. Nah, ini akan berputar nih, tertarik ke sebelah sana nih ya. Mana tadi? Nah, ke sini akhirnya swash plate-nya berubah sudutnya. Nah, nanti kita akan bahas. Ini hanya gambaran ya, seperti itu. Jadi geraknya itu kiri kanan pistonnya nih. Gerak piston yang kiri kanan. Nah, slidernya berputar nanti akan mengubah sudut dari swash plate atau rocker cam tadi. Ya. Nah, ini ada dua operasi dari hidrolik pump atau main pump itu sendiri, yang disebut dengan minimum discharge atau posisi minimum dan maksimum discharge atau posisi maksimum. Ya. Jadi silinder blok dan barel terpasang secara bersamaan. Ini terpasang secara bersamaan. Jika input sub berputar, maka barel juga ini akan berputar secara bersamaan ya.
Nah, sekarang kita akan bahas posisi minimum discharge. Jadi pada saat rocker cam pada sudut minimum charge plate nih, maka dia akan tegak lurus. Nah, oli pada sisi inlet ya, perhatikan sisi inlet di sini, sisi inlet dan sisi outlet adalah sama. Ini chambernya nih sama, chambernya ini sama, sehingga aliran olinya kecil, flow-nya kecil. Paham ya? Nah, beda lagi dengan yang maksimum discharge. Nah, kalau maksimum discharge itu oli inlet, perhatikan oli inlet, sisi inlet chambernya lebih besar dibandingkan sisi outlet chamber. Nah, mengakibatkan oli akan lebih besar alirannya. Di inletnya lihat chambernya ini gede toh. Nah, chambernya besar, maka inlet lebih besar dibanding outlet, sehingga discharge-nya atau oli yang dikeluarkan, aliran yang dikeluarkan itu akan semakin besar. Ya, itu adalah operasi dari hydraulic pump atau main pump. Ada dua saja posisinya, minimum discharge dengan maksimum discharge. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk belajar cara kerjanya langsung ya. Oke, cara kerjanya. Pertama yang harus dipahami, perhatikan pada saat engine hidup, nah tenaga putar engine diteruskan ke hydraulic pump atau main pump itu sendiri melalui shaft yang display pada flywheel. Jadi shaft ini ya, shaft ini itu dipasang di damper atau flywheel ya, nantinya engine berputar maka shaft ini juga ikut berputar. Ya, engine berputar, shaft ini ikut berputar. Oke. Next. Perhatikan saat shaft berputar maka piston dan barel akan ikut berputar. Ini shaftnya berputar tuh. Piston dan barel akan ikut berputar. Paham ya? Oke, lanjut. Saat piston dan barel berputar, maka oli akan terhisap pada sisi in dan oli akan ditekan keluar pada sisi out. Perhatikan. Kondisi in, piston bergerak ke arah kiri menghisap oli. Lihat, dia akan ke arah kiri ya, dia akan dihisap ke sana karena sudutnya ini berbeda ya. Ini berbeda sudutnya, terhisap ke sana. Sisi discharge sisi in besar ya, olinya keluar nanti laut sini, yaitu terjadi pada sisi out. Nah, ini lebih kecil toh sisinya. Pada kondisi out, piston bergerak ke kanan untuk menekan oli. Jadi untuk menghisap oli, piston akan bergeser ke kiri. Untuk menekan oli, piston akan bergeser ke kanan. Paham ya? Oke, kita lanjutkan. Nah, cara kerjanya. Perhatikan ya. Ada sudut minimum dan ada sudut maksimum. Sudut minimum aliran oli kecil. Sudut maksimum aliran oli besar. Nah, saat hydraulic pump beroperasi, sudut dari switch plate sangat menentukan aliran yang dihasilkan oleh pump itu sendiri. Perhatikan, switch plate-nya lurus, yang ini switch plate-nya bengkok atau miring. Sudut miring inilah yang disebut dengan sudut maksimum atau jumlah aliran olinya besar. Kita lihat ya cara kerjanya gimana. Nah, berikutnya ada servo piston atau regulator saya tadi bilang ya. Nah, pompa ini dikontrol oleh yang namanya servo piston, di mana sudut dari switch plate itu diatur oleh servo yang dikontrol oleh signal dari LS dan PC valve ya. Paham ya? Oke, next. Nah, berikutnya ada istilah namanya decreasing flow rate atau decreasing discharge atau berkurangnya jumlah oli yang dihasilkan. Jadi perhatikan, ini terjadi saat posisi operator mengurangi pergerakan attachment atau attachmentnya berhenti bekerja, stop working di sini ya. Perhatikan, pada saat operator nyalakan engine, menghidupkan engine ya, atau dia setelah bekerja attachmentnya berkurang, maka perhatikan pressure pump atau pump pressure P1 dan P2 nih
akan mendorong compensating piston dan compensating rod. Jalurnya yang ini. Pada saat operator mengurangi pergerakan attachment, dia akan masuk lewat sini. Nih, P1 ya. Di sini masuk ke sini, P2 juga masuk ke sini. Oke, paham ya? Nah, ada signal dari LS valve juga masuk lewat sini nih. Ya. Tapi dia pada saat kondisi ini dia mengisi dibantu oleh P1 dan P2. Sehingga pergerakan piston itu akan ke arah sana. Set, sini ya, bergerak ke kiri. Nah, sehingga pada kondisi ini compensating piston bergerak ke sini dan compensating rod dia juga bergerak ke sini. Ya. Levernya bergerak ke sini, feedback levernya juga bergerak ke sini. Sehingga spoolnya itu menjadi terdorong ke arah sebaliknya. Sebelah kiri. Nah, membuat servo pistonnya ini itu akan jadi lebih besar. Contohnya seperti ini. Nah, ini masuk seperti ini. Spool masuk, alirnya dari spool baru masuk ke servo piston, mengisi sisi big area. Pada saat area big ini terisi, maka hasilnya adalah sudutnya menjadi minimum. Nah, jadi kalau misalkan ekskavator PC208 itu setelah operator nyalakan attachment gerak, terus dia tidak menggerakkan attachment lagi, maka suara engine itu akan langsung turun seperti ini. Itu penyebabnya adalah ini, LS valve dan PC valve-nya tadi bekerja membantu menurunkan servo piston ke kiri sehingga sudutnya menjadi kecil. Nah, sudut pada posisi minimum mengakibatkan berkurangnya flow yang menuju ke sistem. Kenapa nggak ke sistem? Karena nggak digerakkan joysticknya ya. Nah, hal ini berfungsi menghemat bahan bakar. Itu tadi fungsi dari adanya LS valve dengan PC valve tadi ya. Oke, berikutnya adalah posisi increase flow rate atau posisi pada saat operator menggerakkan attachment. Nah, dari operator berhenti menggerakkan attachment, sekarang operator menggerakkan attachment. Nah, perhatikan ya. Nah, pada saat operator menggerakkan attachment ya, lihat, maka LS pressure akan merilis pump pressure P1 dan P2. Di sini tekanannya dilepas ya. Tekan dilepas, maka oli di sini juga akan kembali ya, kembali ke sini, tapi masih ada tekanannya. Membuat rod itu akan bergerak ke kanan. Compensating piston bergerak ke kanan, compensating rod bergerak ke kanan, lever bergerak ke kanan. Nah, sehingga pada kondisi ini oli tidak lagi mengalir ke spool nih. Ya, oli tidak lagi mengalir ke spool. Kalau oli nggak ngalir ke spool, maka ini sisi ini bisa mendorong ke kanan. Sehingga sisi pada big area akan di drain menuju ke tangki. Nah, kalau sudah terjadi ke tangki, apa akibatnya? Servo piston akan bergerak ke kanan. Servo piston bergerak ke kanan, sudut dari switch plate-nya akan menjadi maksimum. Nah, kalau sudah menjadi maksimum gini, aliran oli yang dihasilkan akan meningkat sehingga pada saat digerakkan oli sudah standby di silinder. Kalau oli sudah standby di silinder, maka attachment, mau itu bucket, boom, arm, itu akan bergerak secara cepat. Ya, paham ya? Oke, sekarang kita akan coba untuk melihat video cara kerjanya ya. Nah, baik, ini adalah video dari variable plunger pump, sama seperti tadi. Perhatikan. Nah, ini adalah potongannya. Di sini terdapat casing ya, shaft, terdapat cylinder block ya, terdapat plunger atau piston tadi.
ada switch plate dan ada valve plate ya, dan komponen pendukung lainnya. Nah, berikutnya perhatikan saat shaft berputar, plunger akan ikut berputar ya, atau piston tadi berputar. Sisi intake, nah ini intake nih, intake pistonnya akan bergerak ke kiri. Nah, pada saat dia discharge, pistonnya bergerak ke kanan atau olinya keluar. Nah, sudut dari switch plate itu menentukan alirannya. Jadi kalau yang miring tadi aliran besar, lurus aliran kecil ya. Nah, untuk mengatur tadi dibutuhkan alat atur atau disebut dengan regulator atau servo piston namanya. Nah, perhatikan caranya ya. Ini yang tadi saya jelaskan, perhatikan. Ada dua posisi. Ini posisi decreasing flow rate atau posisi minimum ya. Pada saat operator setelah berhenti. Nah, P1 masuk ya di sini dan di sini. Sini juga ada. P2 masuk di sini. Piston compensating akan bergerak ke kiri. Ya. Piston compensating bergerak ke kiri. Terus bergerak ke kiri. Lever bergerak ke kiri. Ya, perhatikan lever bergerak ke kiri. Feedback lever juga bergerak ke kiri. Ya. Spoolnya, olinya masuk lewat sini. Nah, seperti itu. Oli dari P1 masuk ke spool, masuk ke servo piston, mengisi big areanya. Ini lebih besar daripada sini, sehingga ini kalah. Ya. Sehingga menjadikan posisi set seperti ini. Ya, menjadikan posisinya menjadi decrease atau small, kecil posisinya. Nah, sekarang posisi yang kedua adalah posisi increasing flow rate atau flow rate-nya meningkat atau discharge-nya meningkat. P1 turun ya, P2 tekanan turun ya. Akibat adanya release valve dari sini. Ya, LS valve-nya menurun. Ya, tidak ada signal dari LS valve. Sehingga spring akan mendorong compensating piston pada posisi semula. Lever bergerak menjadi ke kanan, feedback lever juga bergerak ke kanan. Sehingga spool yang ini aliran olinya tidak lagi mengisi ke sini. Nggak lagi ke sini olinya ya. Nah, jadi bergerak ke sana. Gara-gara tidak bergerak ke sana, akhirnya piston tadi pada sisi big area itu akan di-drain menuju ke tangki. Nah, inilah yang menyebabkan sudut berubah menjadi maksimum. Nah, sudut maksimum akhirnya flow rate oli atau delivery flow-nya akan meningkat. Sehingga pada saat bergerak langsung kontan. Boom, bucket armnya langsung kontan. Oke, paham ya? Ya, mungkin itu saja. Saya harap paham ya. Apabila tidak paham nanti akan saya ulang lagi videonya di kesempatan yang lain atau kita bahas materi yang lain ya. Demikian saya akhiri. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara like dan subscribe supaya channel ini berkembang untuk teman-teman yang ingin belajar di alat berat. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.